Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Yuliana, BP 181025-2019 dari kelas Hama Penyakit Pasca Panen Proteksi B. Hama pasca panen adalah organisme-organisme yang merusak hasil pertanian, baik yang telah dipanen atau lewat masa panen. Menurut Karta Saputra, pada tahun 1991, secara umum, faktor yang mempengaruhi perkembangan dari hama pasca panen dibagi menjadi dua. Yang pertama yaitu faktor luar atau eksternal, yang terdiri dari iklim, makanan, musuh alami, dan manusia. Yang kedua yaitu faktor dalam atau internal, lebih banyak dipengaruhi oleh faktor genetik hama itu sendiri. Tikus rumah atau Rattus diardi merupakan salah satu hama pasca panen yang menyerang gudang penyimpanan padi. Tikus adalah mamalia yang termasuk ordo Rodentia dan suku Muridae. Adapun klasifikasi dari tikus adalah sebagai berikut. Tikus termasuk dalam kingdom Animalia, filum Chordata, subfilum Vertebrata, kelas Mammalia, subkelas Theria, ordo Rodentia, subordo Myomorpha, famili Muridae, subfamili Murinae, genus Rattus diardi. Tikus rumah atau Rattus diardi memiliki ciri morfologi sebagai berikut. Yang pertama, tekstur rambut agak kasar, badan berbentuk silindris, bentuk hidung kerucut, telinga berukuran besar, tidak berambut pada bagian dalam dan dapat menutupi mata jika ditekuk ke depan. Warna bagian perut dan punggung coklat hitam kelabu, warna ekor coklat hitam, bobot tubuh 60-300 gram, panjang badan 130-210 mm, ukuran ekor terhadap kepala dan badan bervariasi, bisa lebih pendek, sama panjang, atau lebih panjang. Hewan ini berasal dari Asia, namun ia juga menyebar ke Eropa melalui perdagangan. Selanjutnya, tikus ini menyebar ke seluruh penjuru dunia. Tikus merupakan hewan yang berkembang biak sangat cepat. Perkembangbiakan ditunjang oleh sifat-sifat sebagai berikut. Yang pertama yaitu masa bunting yang singkat. Sejak masa kawin sampai melahirkan, tikus hanya membutuhkan waktu 19-23 hari. Yang kedua yaitu kemampuan birahi induk setelah melahirkan hanya 1-2 hari dan siap untuk dikawini. Yang ketiga yaitu kemampuan melahirkan sepanjang tahun. Induk tikus mampu melahirkan tanpa mengenal musim dan masa istirahat dalam berproduksi. Selanjutnya yaitu besarnya jumlah keturunan, di mana rata-rata kelahiran adalah 6 ekor per induk. Yang selanjutnya cepat menjadi dewasa. Tikus setelah dilahirkan, setelah berumur 2-3 bulan, anak tikus siap untuk kawin. Pada dasarnya, makanan tikus adalah karbohidrat. Tikus yang kelaparan akan memakan semua benda yang dijumpainya. Namun dalam keadaan cukup makanan, tikus akan memakan makanan yang paling disukainya. Tikus memiliki indera penglihatan yang lemah dan buta warna, tetapi indera ini diimbangi dengan indera penciuman, peraba, dan pendengaran yang peka. Tikus mempunyai gigi seri yang terus tumbuh sepanjang hidupnya, sehingga untuk menjaganya tetap pada ukuran normal, tikus akan menggigit atau mengerat semua benda yang ditemuinya. Terkait musim, biasanya tikus akan lebih cepat berkembang pada musim penghujan dibandingkan dengan musim kemarau. Gejala serangan tikus yang terjadi pada gudang penyimpanan biasanya ditandai dengan karung yang berlubang, dan juga serakan gabah yang berada di sekitar tumpukan karung. Pengendalian hama tikus yang populer umumnya dilakukan secara fisik dan kimia. Pengendalian secara fisik umumnya lebih kepada tindakan pencegahan, yakni berupa sanitasi, di mana kegiatan ini meliputi kegiatan menyapu, membuang bahan bekas, pembersihan di sekitar pabrik atau gudang penyimpanan pangan.
Pengendalian lain yang bisa dilakukan yaitu dengan menutup lubang-lubang yang bisa dilalui oleh tikus sehingga tikus tidak dapat masuk pada gudang penyimpanan ketika telah ditutup. Pada prakteknya, pengendalian kimia lebih sering digunakan. Cairan kimia yang digunakan biasanya disebut dengan rodentisida. Rodentisida terdiri atas racun yang reaksinya cepat atau rodentisida akut, dan rodentisida yang reaksinya lambat atau disebut dengan rodentisida kronis atau koagulan. Rodentisida akut bisa mematikan tikus secara cepat. Sekian dan terima kasih.